namamu. Sebab namamu kudus, sebab namamu haleluya, haleluya, haleluya. Yesus, kami percaya hadirat-Mu penuhi tempat ini. Kami percaya kekudusan-Mu yang penuhi tempat ini. Tuhan, lawan hati kami. Tuhan, baharui kami pagi hari ini. Pulihkan kami, mengalir kekuatan yang baru ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Berbicaralah di tengah-tengah kami. Hati kami siap ya Tuhan. Kami mau mendengarkan firman. Urapi kami ya Tuhan. Kami tidak mengizinkan kuasa roh jahat mencuri benih kerajaan Allah. Kami hancurkan, kami patahkan dalam nama Yesus. Kami hancurkan, kami patahkan setiap keangkuhan hati, kebebalan manusia, kesombongan, pikiran-pikiran yang tidak mengandalkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Yesus baik. Amin. Berapa banyak yang merasakan Tuhan Yesus baik? Amin. Apapun situasi ada, apapun kondisi kehidupanmu, mengalami sakit penyakit, Anda mengalami tekanan hidup, Anda mengalami barangkali badai ekonomi, ya, atau barangkali kemarin ada yang mengalami typhoon kecil ya, di Manado ada angin ribut, sampai ada berapa atap rumah terangkat, ya. Kalau kita di sini bersyukur nggak ada. Pastor lihat di Tikalah ada beberapa rumah yang atapnya terangkat, saudara. Ya, ada banyak hal dalam kehidupan ini yang kita tidak dapat selami, saudara-saudara. Ada banyak hal dalam hidup ini yang tidak kita bisa pahami, saudara-saudara. Tapi kita hanya menerima saja. Nah, saudara-saudara, pagi hari ini buka hati saudara, firman Tuhan mau memulihkan saudara. Berapa banyak yang mau firman Tuhan pulihkan? Bilang saya. Sekali lagi, berapa banyak yang rindu Tuhan, firman Tuhan mau pulihkan? Dia bilang saya. Suaranya makin kecil ini apa? Karena pastor suara nggak dapat dengar ini atau bagaimana ini? Berapa banyak yang percaya Tuhan mau pulihkan saya? Amin. Saudara, pastor bersyukur pagi hari ini kalau boleh bahotbah sama kemurahan Tuhan. Amin. Kemarin Don Cimede yang ada bibi berkunjung, dong lihat pastor keadaan berbeda seperti sekarang kan. Tapi semua Tuhan yang diatur. Amin. Saudara, anak-anak muda, apapun keadaan saudara, jadilah kuat. Be strong and courageous. Jadi harnas kaum muda kita, be strong and courageous. Jadilah kuat, jadilah semangat. Jangan jadi lemah, jangan jadi putus asa. Walaupun barangkali hidup ini tidak seperti yang kita harapkan, saudara-saudara. Life treated you unwell, ya.
Barangkali saudara punya impian, saudara punya harapan tertentu, tapi belum kesampaian. Saudara, bangkitkan kekuatan iman. Amin. Bangkitkan kekuatan iman. Tetap percaya dan andalkan Tuhan. Ada kisah yang menarik di dalam Perjanjian Lama. Kita akan melihat di 1 Samuel pasal 30. Ya, 1 Samuel pasal 30. Kita akan membacanya bersama-sama ya. Pastor akan bacakan bagi kita mulai ayat yang pertama, saudara. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Siklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Siklag. Siklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka. Dengan tidak membunuh seorang pun, mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka, anak mereka laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Israel dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Lalu Daud memberi perintah pada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud pada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Lalu pergilah Daud beserta 600 orang bersama-sama dengan dia, dan sampailah mereka ke Besor, sementara orang-orang yang mau tinggal di belakang berhenti di sana. Maka Daud melanjutkan pengajaran itu beserta 400 orang. 200 yang terlalu lelah untuk menyeberangi sungai Besor berhenti di sana. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segera kembali, sebab ia tidak makan dan minum selama 3 hari 3 malam. Kemudian bertanyalah Daud kepadanya, budak siapakah engkau dan dari manakah engkau? Jawabnya, aku ini seorang pemuda Mesir, budak kepunyaan seorang Amalek. Tuanku meninggalkan aku karena 3 hari lalu aku jatuh sakit. Kami telah menyerbu Negeb orang Kreti dan daerah Yehuda, dan
Tanah Negeb, Kaleb, Siklak telah kami bakar habis. Daud bertanya kepadanya, dapatkah engkau menunjukkan jalan kepadaku ke gerombolan itu? Katanya, bersumpahlah kepadaku demi Allah bahwa engkau tidak akan membunuh aku dan tidak akan menyerahkan aku ke dalam tangan tuanku itu, maka aku akan menunjukkan jalan kepada gerombolan itu. Ia menunjukkan jalan kepada Daud ke sana, dan tampaklah orang-orang itu berpencar-pencar di atas seluruh daerah itu sambil makan minum dan mengadakan perayaan karena jarahan yang besar yang telah dirampas mereka dari tanah orang Filistin, dari Yehuda, dan pada keesokan harinya Daud menghancurkan mereka dari pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Haleluya. Saudara, Daud dan pasukannya. Daud punya pasukan ini adalah pasukan, kalau orang bilang sekarang, preman-preman. Karena orang-orang buangan yang ada di padang gurun, orang-orang buangan yang ada di padang gurun yang bergabung dengan Daud. Dan Daud waktu itu, saudara, posisinya belum jadi raja. Dia masih dikejar-kejar oleh Saul, saudara. Posisinya dia masih belum raja, saudara. Tapi dia sudah memimpin pasukan ini. Nah, mereka punya tempat di Siklak, tempat mereka tinggal, tempat mereka bermukim. Dan ketika mereka kembali, ketika mereka kembali dari suatu tempat, saudara-saudara, Siklak sudah dibakar. Kira-kira saudara, kalau itu terjadi kepada saudara, apa yang menjadi perasaan saudara? Iya toh? Rumah so habis, istri, anak-anak sudah ditawan, semua pasukan yang gagah perkasa menangis sampai tidak ada air mata lagi. Berapa banyak saudara yang pernah menangis sampai tidak ada air mata lagi? Pernah saudara menangis sampai tidak ada air mata lagi yang keluar? Mereka pasukan ini menangis sampai tidak ada air mata pun yang keluar lagi. Artinya keadaan ini sangat menderita sekali, saudara. Perasaan ini sangat menekan sekali. Bukan cuma itu, saudara. Daud diancam, saudara, untuk dilempar dengan batu. Daud punya tekanan double, saudara. Dia punya istri dengan anak-anak, orang seangka sama, kejadiannya sama semua. Tambah lagi dia dorang taruh tanggung jawab, mau dilempari batu. Biasanya dalam keadaan begitu orang-orang akan menyalahkan pemimpin. Saudara mengalami tekanan apa dalam hidup saudara? Apa yang saudara sedang alami saat ini? Barangkali saudara sedang merindukan realita dalam hidup saudara, tapi yang terjadi justru sebaliknya. Barangkali saudara punya impian dalam hidup saudara, tapi yang terjadi justru terbalik dengan impian saudara. Kira-kira kalau Anda dalam keadaan seperti itu,
Anda lakukan apa, saudara? Banyak orang dalam keadaan begitu, saudara. Pandangannya menjadi sempit. Amin. Banyak kali dalam keadaan seperti itu, orang menjadi panik. Panik, saudara. Rumah sudah bakar. Keluarga sudah ada. Tambah lagi pemimpin disalahkan. Ini kok gara-gara Daud. Orang melempar batu. Tapi apa yang dilakukan Daud? Di sini dikatakan, saudara. Ya. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Be strong. Be strong bukan cuma di mulut. Amin. Be strong itu terbukti dari terompi ucapan dan terompi tindakan. Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Berapa banyak saudara dalam keadaan sulit, kita malah panik, kita malah menyalahkan, barangkali blaming others, barangkali juga kita menyalahkan diri sendiri, atau yang lebih parah, menyalahkan Tuhan dalam keadaan-keadaan sulit, saudara. Ya, beberapa waktu lalu itu pastor dengar ada orang yang bunuh diri di jembatan bypass itu. Tanya siapa? Laki-laki, masih muda. Nggak tahu, katanya ada gangguan jiwa kah atau bagaimana. Tapi masih muda, masih ada istri dan anak. Dia melompat dari jembatan situ. Kenapa? Orang kalau ada dalam tekanan, saudara, dia pikiran jadi pendek. Apalagi kalau sudah datang intimidasi sana, intimidasi, pikiran sana, pikiran sini. Orang kalau so panik, saudara, dia pandangan tuh penuh fata morgana. Sulit mau bedakan mana ini benar dan yang salah. Karena apa? So terbawa rasa. Kadang-kadang saudara dalam keadaan tekanan-tekanan yang berat, kita sudah tidak bisa berpikir firman Tuhan lagi. Yang ada kita menyalahkan orang lah, situasi, keadaan. Tapi yang bagus dari Daud adalah dia menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan. Orang benar akan hidup oleh percayanya. Amin. Saudara tahu pastor di rumah sakit tiap malam tutup sore. Jangankan di rumah sakit, tadi malam ini kita tutup sore, menggigil. Sampai ada suster nurse datang, cek kita panas 40 lebih. 40 lebih tapi panas. Orang kalau so panas di atas begitu, dalam pikiran itu so melayang-layang. Ya Pak, ini pastor pikiran ini so berasa dimensi lain. Ya karena pastor pernah sakit malaria di Sorong sana. Jadi kita so banyak kali mengalami mujizat Tuhan. Amin. Jadi kalau dulu kita pernah alami mujizat Tuhan, Tuhan Yesus sembuhkan, kita percaya sekarang Tuhan yang kasih mujizat. Jadi kalau orang boleh lolos dari malaria tropika, mujizat Tuhan itu.
Biasanya orang kalau di Papua selalu dapat oleh-oleh malaria. Dan banyak yang enak pulang. Jadi orang kalau mengalami panas tinggi, dia bisa berhalusinasi, saudara. Dalam keadaan seperti itu, saudara. Di setiap malam penuh dengan tekanan. Beberapa kali pastor cuma sendiri di rumah sakit. Pastor cuma menyanyi. Pastor ingat Paulus dan Silas dalam penjara. Orang menyanyi. Ada kuasa dalam pujian. Walau dalam keadaan sulit menyanyi, saudara. Memuji Tuhan, berserah, percaya, kuatkan iman kepada Tuhan. Kalau kita tidak mampu menguatkan diri kita sendiri, kita tidak mampu menguatkan iman kita di dalam Tuhan, waktu dalam keadaan himpitan seperti Daud seperti ini, saudara, yang ada kita akan saling menyalahkan orang. Bisa jadi kita saling membunuh, saudara. Ya, karena mereka ingin membunuh Daud. Saudara bayangkan tekanan dari Daud ini, saudara. Yang dia pimpin ini bukan orang-orang terdidik, ini orang-orang preman semua, saudara. Ya, barangkali saudara punya tekanan hidup tidak seperti yang Daud alami ini, saudara. Tapi dalam keadaan-keadaan genting dalam hidup kita, saudara, tidak ada orang lain yang dapat menguatkan iman kita selain diri kita sendiri. Amin. Apa yang pastor lakukan waktu dalam pergumulan sakit penyakit? Kita memuji Tuhan. Tiap malam kita memuji Tuhan. Toto Fore datang terus, Gemetar datang terus, kita puji Tuhan. Kita berdoa, kita perkatakan itu firman. Lihat Daud, saudara, dalam keadaan yang sulit itu, yang dia lakukan adalah memerintah untuk mereka membawa efod kepada Daud. Ya. Efod di perjanjian lama adalah salah satu cara meminta petunjuk Tuhan. Ya. Berapa banyak kita dalam keadaan sulit yang kita minta petunjuk manusia. Cari cara manusia, saudara. Tapi yang Daud lakukan adalah meminta petunjuk Tuhan. Jadi kalau saudara mau jadi kuat di dalam Tuhan, selalu berjalan dalam petunjuk Tuhan. Anak-anak muda, siapapun Anda, zaman sekarang ini, saudara, itu peperangan di udara betul-betul real. Saudara pernah lihat itu perang Israel dengan Iran dan Palestina sana? Di mana setiap serangan rudal, saudara, ya, kayak kembang api aja, saudara. Peperangan di sana seperti itu. Begitu juga, saudara, dengan peperangan dalam kehidupan kita. Setiap hari kita berperang dengan perasaan kita. Kita berperang dengan pikiran kita. Kita berperang dengan macam-macam emosi yang datang mempengaruhi di hati dan di pikiran. Kalau kita kuat iman di dalam Tuhan dan meminta petunjuk Tuhan, kita tidak akan lari kemana-mana.
Amin. Tapi kalau kita mengandalkan Tuhan, kita pasti diberkati. Kita mengandalkan manusia, saudara-saudara. Anak-anak muda, jangan berpikir engkau pinter. Takut akan Tuhan, permulaan hikmat. Makanya pastor bilang, baca itu Alkitab. Semua ilmuwan, saudara mau bilang ilmuwan siapa yang saudara kenal? Hebat-hebat. Mereka Kristen. Jadi saudara-saudara, baca Alkitab, saudara. Banyak orang Kristen sekarang ini sengaja baca Alkitab. Apalagi anak-anak muda ini. Ya paling buruk. Mereka baca apa, saudara? Ya novel, komik-kuco, apalagi komik-komik banyak kan. Jika saudara baca Alkitab berulang-ulang, saudara akan menemukan ilmu kehidupan di sana. Saudara mau belajar ilmu kehidupan, belajar dari Tuhan Yesus. Amin. Belajar dari Tuhan Yesus. Dia guru maha guru, saudara. Makanya untuk menjadi strong, menjadi courageous, menjadi semangat dalam orang punya hidup, saudara. Tidak ada cara lain, saudara, selain orang hidup dalam Tuhan punya petunjuk. Karena apa? Zaman sekarang ini, saudara, di luar sana banyak membingungkan. Membingungkan sekali, saudara. Apalagi kalau saudara tidak tahu isi Alkitab. Peperangan rohani begitu nyata, saudara. Di dunia sosmed, peperangan rohani itu begitu nyata. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, berapa banyak anak-anak Tuhan sini? Anda harus tahu siapa diri Anda. Anda adalah anak Tuhan. Bilang sama-sama, saya anak Tuhan. Bilang dengan sungguh-sungguh, saya anak Tuhan. Bilang dengan sungguh-sungguh, saya anak Tuhan. Kita harus tahu siapa diri kita, saudara. Amin. Anda adalah anak-anak Tuhan, milik kepunyaan Tuhan Yesus. Ya. Kuatkan kepercayaanmu kepada Tuhan. Minta petunjuk Tuhan. Datang kepada Tuhan. Daud, apa yang membuat Daud dikatakan berkenan kepada Tuhan? Bukan karena dia tidak punya kelemahan, bukan karena dia nggak punya dosa. Dia penuh dengan kelemahan, penuh dengan dosa. Tapi dia dikatakan berkenan di hadapan Tuhan karena dia selalu mencari Tuhan. Dia selalu merendahkan diri di hadapan Tuhan. Ya, kemarin pastor baru banyak baca berita. Banyak generasi Gen Z. Gen Z ini barangkali orang-orang yang lahir di 2010. Katakan sebagai Gen Z, saudara. Banyak dipecat di perusahaan. Kenapa? Karena tidak punya spirit fighting. Tidak punya spirit fighting dalam bekerja. Suka maraju. Tidak punya komitmen. Tidak punya keteguhan hati. Tidak punya tanggung jawab. Makanya banyak perusahaan-perusahaan PHK. Generasi Gen Z.
Ya, ada juga yang mengistilahkan generasi ini generasi stroberi. Jadi anak muda harus kuat, bilang harus kuat. Generasi stroberi, tahu stroberi? Sama sebagai ini Ancol, sama den tahu. Ya toh? Nggak bisa takore sedikit, takore kecil tapela besar. Orang pikir perasaan tipis, lemah. Orang-orang seperti ini yang tidak bisa menghadapi tantangan zaman. Tahun ke depan tantangan zaman lebih berat. Karena apa, saudara? AI bisa gantikan saudara. Robot bisa gantikan saudara dalam pekerjaan. Dan itu akan terjadi, saudara. Anak-anak Tuhan dalam menghadapi tantangan zaman harus jadi kuat. Harus jadi kuat. Amin. Harus jadi kuat. Mau belajar kuat, belajar Pak generasi Koang sana. Saudara untuk generasi memang kuat, betul-betul kuat. Belajar Koang, Cime, Omah. Ada internet umpe zaman. Telepon so dulu belum ada. Itu betul-betul fight, saudara-saudara. Jadi jauh saudara, ya barangkali kita tidak begitu merasakan apa yang dirasakan Daud ini, saudara. Ya, pastor merasakan sedikit. Ya, kita pelayanan duka, pulang rumah, isi rumah orang so ambil semua. Orang so jarah, alias orang so pancuri semua. Karena waktu itu rumah masih jarang-jarang di Sawangan sana. Masih satu-satu itu rumah di sana. Pastor B isi barang-barang elektronik dan semua. Orang angka semua. Barang-barang mewah, barang-barang yang orang kumpul bertahun-tahun untuk orang beli, habis dalam sekejap. Jadi kita cuma mencicipi sedikit, itu Daud dah rasakan. Ya, kalau Daud punya ini tak bakar habis, di rumah, di semua tak bakar habis. Kalau pastor waktu itu, pastor pulang rumah, cuma bisa bilang terima kasih Tuhan Yesus. Kita pe home theater, kita pe semua-semua orang suambe. Barangkali saudara punya situasi kehidupan saat ini ada dalam tekanan, ada dalam himpitan, ada dalam pergumulan, apapun itu saudara. Be strong. Amin. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Amin. Jangan jadi orang yang lemah, gampang putus asa. Tapi menjadi orang yang kuat iman di dalam Tuhan. Dan orang yang kuat iman di dalam Tuhan selalu dekat dengan Tuhan. Berdoa, firman, bersekutu kayak begini. Karena kita satu tubuh, kita tubuh Kristus. Amin. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Jadi kalau ada waktu, nafas hidup Tuhan kasih buat kita, kita bersyukur. Berikan itu buat Tuhan. Amin. Mari kita datang kepada Tuhan.
Haleluya Yesus. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Tantanganmu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Dari hati yang paling dalam kita katakan sama-sama, kekuatan dalam hidup. Kekuatan di hidupku ku dapat dalam Yesus. Ya tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, berseru berharap dalam Yesus. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Ajaib Engkau Yesus, ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku tak akan goyah selamanya. Kita akan mempersiapkan diri mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus. Dengan kasih Kristus, Pastor Refli akan menjalankan sakramen perjamuan kudus. Sambil kita nyanyikan pujian tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah
tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Saudara yang sudah menerima sakramen, silakan berdiri. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Firman Tuhan 1 Korintus 11 ayat 23, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, sakramen artinya janji setia. Jadi di bulan November, di bulan yang baru, kita memperbaharui janji setia kita kepada Tuhan. Tuhan Yesus setia, mari kita lebih setia lagi. Dan Tuhan Yesus memerintahkan kita melakukan sakramen perjamuan kudus. Penting sekali supaya kita ingat. Kita ingat bahwa yang pertama, tubuh Yesus sudah tercapik buat saya dan saudara. Kita sudah ditebus. Kita milik kepunyaan Tuhan. Kita bukan milik kita lagi. Yang kedua, supaya kita ingat waktu kita mengambil bagian dalam sakramen perjamuan kudus, kita harus memberitakan perjanjian baru sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dan yang ketiga, kita ingat akan ada perjamuan yang akbar ketika dalam kerajaan Bapa di surga. Ada perjamuan kudus yang besar di mana semua suku bangsa datang bersama-sama. Kita punya pengharapan di dalam Tuhan. Mari kita perbaharui janji setia kita di hadapan Tuhan. Lihatlah kepada tubuh Kristus yang sudah tercabik-cabik buat saya dan saudara. Dosamu di hadapan Tuhan telah disucikan dan disembuhkan. Di dalam nama Yesus, mari kita memakannya bersama-sama. Mari kita mengangkat cawan ini. Lihatlah pada darah Yesus yang tercurah di atas kayu salib. Oleh bilur-bilurnya sudah menyucikan dan menyembuhkan.
Darah Yesus sudah memeteraikan kita menjadi milik kepunyaannya. Anak-anak Allah, ahli waris kerajaan Allah. Anda bukan milikmu lagi, tapi Anda milik Kristus. Hiduplah bagi Kristus sampai Tuhan Yesus datang kembali. Jadilah setia. Tetaplah dalam panggilan Tuhan. Tetap layani Tuhan sampai Tuhan Yesus datang. Dalam nama Yesus, mari kita meminum bersama-sama. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya. Naikkan syukurmu kepada Tuhan. Bilang terima kasih. Bilang terima kasih Yesus. Terima kasih buat dosa-dosa yang sudah disucikan, sudah diampuni. Terima kasih buat segala kutuk yang telah dipikul oleh Yesus. Terima kasih Tuhan buat pengampunan. Terima kasih Tuhan sakit penyakit yang Tuhan sudah sembuhkan. Terima kasih Tuhan buat ekonomi yang Tuhan sudah pulihkan, keluarga yang Tuhan sudah baharui, anak-anak yang Tuhan jadikan berhasil. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan untuk berbaharui janji setia kami ya Tuhan. Kami mau tetap setia karena Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus selalu menyertai kami sampai kesudahan kami. Selalu ada bagi kami. Terima kasih. Terpujilah nama Yesus. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Dosa-dosa kami sudah disucikan. Segala sakit penyakit kami telah disembuhkan. Kami telah dipulihkan dalam nama Yesus. Terpuji-pujilah nama Yesus. Glory Yesus. Terima kasih. Haleluya. Oh, memberkati setiap jemaat Tuhan. Buat setiap teman-teman yang menyaksikan pemberitaan ini. Kalau ada yang sakit saat ini, kami percaya oleh pilur-pilur dari Yesus sembuh, sembuh, sembuh dalam nama Yesus. Dan keluarga-keluarga yang perlu dipulihkan, kami berdoa pemulihan terjadi dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Yesus. Mari kita beri kemuliaan kepada Tuhan. Amin. Tuhan, seserahkan kembali.